Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai motivasi membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kali ini kita masuk di pembahasan adab-adab pengajar Al-Quran. Nah, bagi siapapun yang sedang mengajarkan Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalkannya, kemudian eh, mentadabburinya, tentu kita eh, mesti memahami ya adab-adab kita sebagai pengajar itu seperti apa. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab-adab pengajar Al-Quran. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, yang pertama yang mesti dipahami itu berkenaan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sangat populer, hadis Arba'in Nawawiyah, itu pembahasan tentang bab niat ya tentu ada di awal ya. Bagi yang sudah pernah mengkaji hadis Arba'in, di situ disampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amal itu tergantung niat, dan kita ketika meniatkan sesuatu maka targetkan untuk sampai kepada apa yang kita niatkan. Nah, maka sahabat Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap diri sendiri ya bagi para pengajar Al-Quran yang pertama adalah niat. Nah, ini saya sampaikan secara tekstualnya. Pertama sekali yang seharusnya dilakukan oleh orang yang belajar qiraah atau mukri yang mengajarkan qiraah adalah meniatkan aktivitasnya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang meniatkan untuk mengejar ridho Allah, maka dia akan sampai kepada apa yang diniatkannya. Jadi niatkan bahwa kita mengajar, kita belajar itu mencari ridho Allah. Diriwayatkan dari Abul Qasim Al-Qusairi, ia berkata, ikhlas adalah meniatkan ketaatannya hanya untuk Allah semata. Maksudnya, dengan ketaatannya tersebut, ia hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena mengharap hal lain dari respon makhluk. Mengharap pujian orang, menyukai pujian dari manusia, atau yang semacamnya selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, menurut Hudzaifah Al-Mar'ashi, ikhlas adalah samanya perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Bahkan apa yang dia perlihatkan kepada orang lain itu harus sama dengan apa yang tidak nampak kepada orang lain. Maka itu kadar keikhlasan seseorang. Menurut Dhunnun, ada 3 tanda ikhlas. Yang pertama, memosisikan pujian sebagaimana celaan. Yang kedua, tidak mengingat-ingat amalan-amalan baik yang telah dikerjakan. Yang ketiga, mengharapkan balasan amal tersebut di akhirat. Begitu. Kemudian Sahal At-Tustari berkata,
orang-orang bijak merenungkan penjelasan tentang ikhlas. Dan mereka tidak mendapatkan kalimat yang tepat kecuali hendaknya gerak dan diamnya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, didasari karena Allah Ta'ala. Tidak tercampuri dengan maksud lain, baik itu hawa nafsu ataupun perkara-perkara keduniaan. Nah, ini bab niat ya, sahabat semuanya. Nah, yang kedua, selain niat yang ikhlas karena Allah, adab terhadap diri sendiri ya bagi kita sebagai pengajar, ya tentu untuk sampai mengajarkan lagi kan kita mesti memantaskan diri kan. Sebelum orang yang kita ajar itu mendapatkan ilmu melalui adab mereka, adab pelajar. Nah, kita ini ada adab sebagai pengajar. Yang kedua, adab terhadap diri sendiri bagi pengajar Al-Quran tidak mengharap hasil dunia. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya diniatkan mengharap wajah Allah Ta'ala, akan tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan salah satu kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium semerbak wangi surga pada hari kiamat. Makanya penting ya kita meniatkan kita mengajar Al-Quran itu karena ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan Allah meridhoi apa yang sedang kita lakukan. Urusan yang lain ya seperti kebaikan dari setelah mengajar, mungkin mendapatkan bisyarah, mendapatkan ujroh gitu. Itu perkara yang lain. Bahkan di dalam kitab ini ya Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu mencela orang-orang yang ketika mengajar itu mereka menagih apa yang menjadi sesuatu yang mereka inginkan berupa ganjaran dari apa yang sudah orang lain dapatkan dari dia. Jadi ngajar mah ngajar saja. Adapun nanti setelah itu seseorang dia punya rizki untuk mengujroh kita atau tidak, itu perkara yang lain. Yang jelas kita niatkan mengajar itu lillahi ta'ala. Berikutnya sahabat semuanya, adab terhadap diri bagi para pengajar Al-Quran yang ketiga adalah waspadai sifat sombong. Hendaklah orang yang di hatinya ada sifat sombong itu berhati-hati, karena ada banyak orang yang belajar padanya dan silih berganti datang menemuinya. Waspadai juga timbul rasa tidak senang jika orang yang biasa belajar padanya belajar qiraah kepada orang lain. Ini adalah ujian yang biasa menimpa para guru yang masih bodoh, yang mana hal ini menunjukkan bukti jelas keadaan niat dan batinnya buruk. Bahkan hal ini merupakan bukti pasti tidak adanya niat untuk melihat wajah Allah ketika mengajarkannya. Nah, ini berhati-hati dari sifat sombong. Karena sudah banyak yang mengenal kita, kemudian kita merasa wah jumawa gitu ya. Kemudian kita tidak senang ketika murid kita ini belajar kepada orang lain gitu. Ini harus kita waspadai. Berikutnya sahabat semua, yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Seperti zuhud terhadap dunia dan hanya mengambil sedikit saja darinya. Tidak ambil pusing terhadap dunia dan para penghulunya. Dermawan lagi berakhlak mulia. Menampakkan kegembiraan tanpa melampaui kesopanan, kebijaksanaan dan kesabaran. Besar hati terhadap rendahnya pendapatan dengan membiasakan sikap waro, berhati-hati. Ya. Khusyuk, tenang, rendah hati serta tunduk. Ya, tidak banyak tertawa dan bercanda. Membiasakan pengamalan syariat seperti kebersihan dengan menghilangkan kotoran dan rambut-rambut yang
diperintahkan syariat untuk menghilangkannya dengan mencukur kumis, memotong kuku, memanjangkan jenggot, menghilangkan bau tak sedap, ataupun dengan tidak mengenakan pakaian yang dibenci oleh syariat. Ini adab. Ini bagian dari tata krama, ini bagian dari kesopanan ya kita terhadap yang berkaitan dengan apa yang sedang kita ajarkan. Baik, berikutnya. Nah, ini adab terhadap murid. Kalau tadi kita sudah selesai adab terhadap diri kita ya harus seperti apa. Nah, selanjutnya adalah adab terhadap murid. Yang pertama tentu harus memperlakukan murid dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kalian sungguh akan datang kepada kalian orang-orang dari berbagai penjuru bumi untuk mendalami pemahaman tentang agama ini. Jika mereka mendatangi kalian, perlakukanlah mereka dengan baik. Ya, jadi kita harus memperlakukan murid dengan baik. Yang kedua, menasihati murid. Karena agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, bagi siapa? Rasulullah menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya. Kemudian bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslim pada umumnya. Maksudnya seperti apa? Jadi posisinya adalah Allah, Al-Quran, dan Nabi Muhammad itu sebagai sesuatu yang memberikan nasihat kepada kita. Gitu. Jadi kita mengambil nasihat itu dari Allah, kitabnya, Rasulnya. Nah kemudian nasihat itu untuk siapa? Untuk pemimpin kaum muslimin yang menjalankan amanah mengatur urusan kaum muslimin. Dan juga bagi kita sebagai kaum muslimin secara umum. Nah ini nasihat ini sangat penting sekali. Hendaknya guru mengingatkan keutamaan mempelajari Al-Quran agar ia bersemangat. Tambah mencintai Al-Quran, ya bukan menakut-nakuti, zuhud terhadap dunia, tidak tergantung dan tertipu dengan dunia. Mengingatkannya untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i yang merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang teguh dan hamba-hamba Allah yang arif bijaksana yang merupakan golongan para nabi. Begitu. Berikutnya sahabat semuanya, yang ketiga adalah memperlakukan dengan rendah hati. Hendaknya tidak mengagungkan murid, ya, akan tetapi bersikap lembut dan rendah hati pada mereka. Jadi jangan terlalu menganak emaskan ya, salah satu di antara murid-murid kita. Ya, semuanya sama. Hanya ada kelebihan yang tentu ya kita apresiasi, tapi jangan terlalu berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap lembutlah kepada muridmu dan kepada gurumu. Berikutnya, yang keempat, mendidik murid memiliki adab yang mulia. Hendaknya guru mendidik murid itu dengan adab-adab mulia secara bertahap, mengajarinya untuk berperilaku yang diridhoi, melatih dirinya melakukan amalan-amalan secara sembunyi-sembunyi, membiasakannya mempertahankan amalan-amalannya yang tampak maupun yang tidak. Kemudian memotivasinya agar ucapan dan perbuatan sehari-hari selalu disertai keikhlasan dan kejujuran, niat yang lurus, serta merasa selalu diawasi oleh Allah di setiap waktunya. Ini ajarkan, karena ketika kita sudah tidak bersama mereka, ketika murid sudah tidak bersama dengan kita, pengajaran-pengajaran kita ini mudah-mudahan bisa membekas di masa depan mereka. Yang kelima, bersemangat untuk mengajar. Seorang guru diharapkan bersemangat dalam mengajar, mengutamakan pekerjaan mengajar daripada kepentingan duniawi yang tidak begitu mendesak. Hendaknya ia tidak menyibukkan hatinya dengan hal lain ketika tengah mengajar, ya. Apalagi kalau zaman kita ya, scroll ya sedikit demi sedikit. Kalau kita fokus, insya Allah semangat mengajarnya akan semangat. Kemudian tak kenal lelah dalam memahamkan murid dan menjelaskan apa yang ingin mereka ketahui. Menyuruh mereka mengulang hafalan, memuji murid yang unggul jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah seperti ujub,
dan menegur yang masih kurang jika tidak dikhawatirkan timbulnya patah semangat, hasad terhadap yang lebih pandai, serta iri. Jadi mesti menanamkan hal ini ya teman-teman, sahabat semuanya. Nah, berikutnya yang keenam, mendahulukan yang lebih dulu datang. Jika muridnya banyak, hendaknya guru mendahulukan giliran murid yang pertama kali datang dan seterusnya. Jika yang pertama rela didahului, maka tidak mengapa ia mendahulukan yang lain. Hendaknya guru menunjukkan wajah yang ceria dan berseri-seri di hadapan mereka, memeriksa keadaan mereka, dan menanyakan perihal ketidakhadiran teman-teman mereka. Berikutnya yang ketujuh, tidak merendahkan ilmu. Termasuk adab yang ditekankan dan harus diperhatikan adalah jangan sampai seorang guru menghinakan ilmu dengan pergi ke tempat sang murid. Nah, ini. Misalnya, pelajar tersebut merupakan khalifah atau orang yang statusnya di bawah khalifah. Maka seorang guru tidak boleh mendatanginya untuk mengajarinya. Seorang guru harus menjaga ilmu tersebut dari hal semacam ini. Sebagaimana yang dilakukan para salaf dalam banyak kisah-kisah populer. Ya tentu ini bertahap ya sahabat semuanya. Eh, kita bisa menjemput bola terlebih dahulu, tapi sedikit demi sedikit kita pahamkan bahwa justru yang seharusnya didatangi itu adalah guru, bukan guru mendatangi murid, tapi bertahap. Karena orang itu kan tentu harus dikasih tahu dulu ya, diberikan informasi terlebih dahulu, dididik dulu, baru nanti akan bertahap ke depannya bukan kita yang mendatangi tapi murid yang akan mendatangi kita. Jazakumullah khairan katsiro itu mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kita yang belum mendapatkan penjelasan ini. Ini saya ambil dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi. Insya Allah ini akan berseri ya. Di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan yang tidak kalah pentingnya bagi kita sebagai pengajar maupun pelajar Al-Quran. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Klinik Tahsin. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua, karena tentu ibadah ini sangat luas maknanya ya, termasuk salah satunya share informasi yang bermanfaat, insyaallah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.